Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Are you ready to study? Welcome back with me, Aprilia Nuristikoma. In this video, we are going to learn about narrative text yang termuat dalam kompetensi NT1, kompetensi NT3, dan kompetensi NT4, serta berdasarkan kompetensi dasar 3.8, kompetensi dasar 4.8. Nah, kalian suka nggak sih baca buku cerita atau mungkin watching movies? Bisa itu film Disney atau film-film yang ada di bioskop seperti itu. Selain itu, atau mungkin kalian pernah mendengar storytelling. Semua itu adalah naratif teks ya. Contoh-contoh dari naratif teks adalah story di dalam buku cerita story, dalam movie story, dalam storytelling, itu semuanya adalah jenis naratif teks ya. Jadi, naratif teks is imaginative story atau yang memiliki sifat imajinatif atau cerita hayalan. Jadi biasanya buatannya hanya untuk menghibur si pendengar ataupun pembacanya, jadi seringkali tidak nyata cerita naratif itu. Selanjutnya nih, kita akan lihat what is the purpose of the text. Jadi social function dari teks naratif itu to amuse or to entertain the reader atau the listener. Jadi untuk menghibur penonton atau pendengar. Juga pembaca dari teks yang diberikan atau story yang diberikan. Ini adalah function dari naratif teks. Sekarang kita lihat yuk struktur dari teks naratif. Nah, setiap story pasti punya strukturnya. Kenapa? Karena kita diharapkan bisa menulis naratif teks di dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan struktur yang sudah ditentukan. Nah, teks berikut ini nih, struktur dengan pola seperti ini. Ya, pola yang pertama garis lurus itu adalah orientation. Pada orientation ini, kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalamnya. Dan itu ada di awal cerita atau background of the story. Jadi biasanya ini adalah awal dari suatu cerita, setelah itu naik menjadi konflik atau complication. Nah, pada complication ini terdapat problem atau masalah, biasanya antara si antagonis dan si protagonis. Antara karakter satu dan lainnya, itu adalah masalah atau problem. Setelah memuncaknya problem, akan turun menjadi resolution. Pada resolution ini adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut, akan berusaha memecahkan masalahnya dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah itu di bagian akhir itu ada koda atau reorientation. Boleh ada atau tidak. Biasanya kalau misalnya ada, koda itu muncul di dalam bagian resolution. Atau kamu pernah dengar moral value. Jadi setiap naratif story itu ada moral value yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi nggak cuma dapat entertain atau yang menarik-nariknya aja nih, tapi juga dapat moral value yang bisa kita pelajari sehingga menginspirasi kita semua. Oke, ini adalah struktur dari teks naratif. Nah, jenis-jenis naratif teks ada apa aja sih? Yang pertama ada fable atau fabel. Ini adalah cerita yang berkisah mengenai binatang. Contoh, The Ugly Duckling, The Country of the Mice, etc. Ya, masih banyak lainnya yang berhubungan dengan hewan. Selain fable, ada juga myth atau mitos. Cerita mitos adalah cerita yang berkembang pada masyarakat, serta umumnya dianggap sebagai cerita faktual atau benar-benar terjadi. Contohnya, cerita Aji Saka dan Dewata Cengkar. Ada juga jenis legend atau legenda, yaitu cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. For example, The Legend of Malin Kundang itu berasal dari West Sumatra. Kemudian ada The Legend of Candi Prambanan, Story of Lake Toba. Selanjutnya, folk tale, yaitu merupakan cerita yang diturunkan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Contohnya Golden Eggs. And the last one is fairy tales, yaitu sebuah cerita rakyat atau cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Contohnya,
Timun Mas, Tinkerbell, Thumbelina. Well, students, itu adalah jenis-jenis naratif teks ya. Sekarang kita akan lihat yuk karakteristik atau linguistic features dari naratif teks. Yang pertama, kita menggunakan past simple tense. Boleh nggak sih pakai tenses past yang lain? Misalnya past perfect, past continuous. Boleh ya, tentu saja boleh. Yang penting tensesnya menggunakan past. Kenapa? Karena itu diibaratkan story tersebut itu di-retelling, diceritakan ulang. Berarti sudah terjadi di masa lampau. Ibaratnya seperti itu. That's why menggunakan past simple tense atau tenses past yang lainnya. Selain itu juga ada adverb of time. Contohnya, once upon a time, one day, this time, until one day. Yang ketiga, menggunakan specific character. Contohnya, Aladdin, Malin Kundang, Rapunzel, Cinderella, etc. Selanjutnya, terdapat juga action verbs. Contohnya walk, wrote, bought, talk it. Menggunakan direct speech atau kalimat langsung yang menggunakan present tense. Contohnya, Aladdin say she is the one. Sekarang, biar kalian tambah paham, kita lihat yuk contoh dari naratif teks berikut ini. Once upon a time, a happy family lived in a kingdom in Priongan land. They were a father in the form of a dog. His name was Timong, a mother who was called Dang Sumbi, and a child who was called Sankryong. One day, Dang Sumbi asked her son to hunt with his lovely dog, Timong. After hunting all day, Sankryong became desperate and worried because he hunted no deer. Then he thought of shooting his dog. After that, he took the dog's liver and carried it home. Nah, mari kita analisis struktur kebahasaannya yuk. Yang akan kita analisis adalah dimulai dari orientation, complication, resolution, dan bagian kodari orientation. Untuk orientation terdapat pada paragraf pertama, dimulai dari once upon a time, sampai with his lovely dog Tumang. Selanjutnya, kalimat yang mengandung complication dimulai dari after hunting all day sampai no deer. Kalimat ini menunjukkan awal mula permasalahan muncul, yaitu ketika sang kuryang putus asa, sudah berburu seharian tetapi tidak ada hasil yang ia dapat. Dan untuk bagian klimaks dari complication, itu terdapat dari paragraf kedua, soon, Dayang Sumbi found out that it was not there. Nah, untuk bagian klimaks ini dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf keempat. Selanjutnya, mari kita analisis bagian mana yang termasuk kepada resolution dan kodari orientation. Untuk bagian resolution, dimulai dari paragraf terakhir sampai titik. Kemudian untuk kodari orientation dimulai dari sini. Menarik sekali ya ceritanya, semoga kalian sudah paham mengenai naratif teks. Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai naratif teks? Semoga kalian sudah paham ya. Now, it's your turn. Kalian akan membaca satu teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Berikut ini adalah sebagai tugas, kita akan baca teks di sini. Kalian baca dulu, kalian boleh pause dulu videonya ketika kalian membaca. Setelah itu, you can answer the question from the video. Here it is. Sebagai tugas, jangan lupa jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan kepada guru kalian. Well student, thank you for watching. See you next meeting. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. See you next meeting. Have a great day. Bye-bye.